Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sambaluk Gamasi di mana saja berada, ada seorang pengusaha kaya raya. Dia developer yang sangat terkenal. Perumahannya di mana-mana. Di samping rumahnya ada seorang miskin, pekerjaannya tukang jahit sepatu keliling, hidupnya pas-pasan. Tapi orang miskin ini punya kebiasaan unik. Selalu menyanyi. Pagi nyanyi, siang nyanyi, bahkan masuk kamar mandi pun menyanyi. Diam-diam si kaya ini memperhatikan tingkah aneh si tukang jahit sepatu. Lalu dipanggilnya, "Pak, saya perhatikan saban hari engkau selalu menyanyi. Kenapa?" Dia bilang, "Saya nggak ada susah, bos." "Loh, kamu kan hidupnya miskin." "Iya." "Kenapa bisa ndak ada susah?" "Prinsip hidup saya sederhana, Pak. Kalau dapat rezeki, ada orang suruh jahit sepatu, alhamdulillah saya bisa makan. Kalau tidak ada rezeki, tidak ada yang suruh jahit sepatu, alhamdulillah berarti saya puasa sunat. Apa yang perlu saya pusingkan?" Ya Allah, betapa kagetnya orang kaya. Karena orang kaya ini setiap hari gelisah, susah tidur, kadang-kadang rumah tidak laku satu, gelisah, padahal masih banyak rumah lain yang laku. Ternyata hari ini saya dapat ilmu yang luar biasa, kata orang kaya dalam hati. "Terima kasih banyak, Pak. Engkau telah memberikan saya ilmu hari ini. Mulai sekarang saya juga akan hidup bahagia seperti Bapak." Tidak lupa orang kaya itu memberikan oleh-oleh satu kantong plastik kecil. "Pak, ambillah oleh-oleh hadiah sebagai ucapan terima kasih karena engkau telah memberikan ilmu yang luar biasa hari ini." "Boleh saya buka, bos?" "Silahkan." Begitu dibuka, kaget tukang jahit sepatu. Kenapa? Ternyata isinya emas batangan 1 kilo 1000 gram. "Pak, tidak salah kasih ini. Terlalu banyak." "Nggak usah khawatir, masih banyak saya punya stok di dalam." Pulanglah si miskin ke rumahnya. Sampai di rumahnya, mulailah dia gelisah. "Di mana saya mau simpan ini emasku? Saya taruh di lemari, tidak ada kuncinya. Saya taruh di tempat terbuka, khawatir ada yang ambil." Mulailah dia tidak tenang. Berpikir di mana dia simpan. Akhirnya dia memutuskan, dia menggali di bawah tempat tidurnya dan dia tidur persis di atas emas yang dia gali. Memang tidak ada ranjangnya situ. Malam itu dia tidur antara tidur dan tidak. Sedikit-sedikit bangun, khawatir ada pencuri yang masuk merampok karena pintu rumahnya juga tidak punya kunci yang kuat. Bangun pagi-pagi dia ke kamar mandi, secepat kilat balik lagi, khawatir ada yang rampok emasnya. Pagi itu dia memutuskan tidak pergi kerja, cari orang yang mau menjahit sepatu karena khawatir emasnya di rumah terancam. Dia tidak menyanyi-nyanyi lagi. Diam, kerjanya cuma duduk persis di atas emas yang sudah ditanam di bawah. Hari pertama diam, hari kedua diam. Sudah 3 hari dia tidak pergi kerja. Hanya dia menjaga dan khawatir jangan-jangan emas yang diberikan si kaya diambil oleh perampok yang jahat. 1 minggu berselang, dia pergi ke rumah orang kaya. Dia bawa kantong plastik itu dan berkata, "Pak,
ambil kembali ini emasmu, kembalikan kebahagiaanku. Kata orang kaya, saya tidak ambil kebahagiaanmu. Dia bilang tidak. Gara-gara emas yang Bapak kasih, hidup saya seminggu ini kurang. Saya kadang-kadang tiba-tiba bangun, periksa lagi, oh masih aman. Saya sudah tidak pergi kerja, mandi pun buru-buru, buang air pun buru-buru. Saya tidak tenang dengan harta ini. Maka ambil kembali. Saya tidak sudi emas yang banyak. Yang saya butuhkan kebahagiaan. Dia taruh emas batangan 1 kilo di meja orang kaya. Lalu dia permisi pulang. Sambaluk Gamasi. Cerita ini mengajarkan kita. Ternyata harta yang banyak bukan jaminan kita bahagia. Begitu juga tidak punya harta bukan pasti kita menderita. Karena kebahagiaan dan penderitaan tidak diukur dengan banyak dan sedikitnya materi. Tapi bahagia itu tempatnya di dalam hati. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah bahagia. Siapa yang ingkar gelisah, azab Allah sangat sedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur ditambah, siapa yang ingkar diazab. Karena itu orang kaya bisa bahagia kalau bersyukur. Orang miskin juga bahagia kalau bersabar. Mari jangan tergantung kebahagiaan kita dengan materi, tapi syukuri apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kultum sore ini ada manfaatnya untuk kita semua. Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Ashar Tamanggong mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.